kadang-kadang sudah kalah, merasa kalah lagi. Mbok manusia itu agak manusia dikit gitu loh. Mbok ngerti bahwa masing-masing satu saja ya Pak Rektor ya. Kalau kan ono situk nggak wolu pertanyaan kan ngeluh gini Pak. Satu aja ya. Masing-masing silakan Mas Imam, Mas Islam tolong dipandu. Ya, Mas Islam tolong. Ya, langsung Mbak. Ya. Dapat peci enggak, Cak? Mau nanya, kalau sekarang kan pemuda-pemuda. Oh, nama ya? Ya, nama. Besok ya. Nama saya Zaki, Kagama juga, alhamdulillah. Pertanyaannya, Cak, kalau sekarang kan kaum muda atau standar global itu pakai standar internasional. Orang barat sekarang udah mulai cari-cari hal yang spiritual dalam hal yang kayak kita sebagai orang Indonesia yang sedang dalam bahasa mereka berkembang begitu, kita pakai standar-standar mereka, standar barat, kayak mau nggak mau mereka yang punya kekuasaan, punya modal dan sebagainya, kita mulai lupa nih Pak, kita mulai lupa nih Cak, kalau kekayaan yang kita punya sebenarnya sangat-sangat apa ya, penting dan itu bahkan dicari sama orang-orang barat sekarang mungkin. Tapi kita lupa dan kita malah pakai standar, atau ada pihak-pihak yang selalu mengedepankan standar itu. Kita pakai bahasa Inggris ya itu nggak apa-apa, tapi misal teknologi is the best one, terus kita lupa spiritualitas atau hal-hal yang semacam kebudayaan kita punya begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apa pesan untuk teman-teman yang sekarang mungkin mulai ingat gitu, kalau kita nggak boleh lupa, kalau kita harus ingat terus sebenarnya sejarah kita itu sudah punya itu begitu, dan kita sedang mungkin dilupakan gitu. Jadi apa pesan kiat-kiat agar selalu ingat itu sih Cak, karena sangat banyak sekali standar-standar yang matur nuwun. J, ini juga saya kira Pak Rektor akan ikut menjawab karena Pak Rektor ini lokomotif dari penataan Baladil Amin ke depan. Jadi misalnya ini yang ditanyakan Pak, kita ini sedih atau gembira memakai maju atau tidak itu selalu memakai standar internasional, dan standar internasional sebenarnya dalam metodologi Barat sebenarnya, yang disebut modernisme juga Barat. Padahal kita sudah punya sebenarnya. Nah sekarang ke depan ini kita akan setia kepada standar atau pakem yang sudah ada, ataukah kita juga punya laboratorium untuk mencari carangan-carangan, kan gitu Pak kira-kira. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya Mas. Nama saya Sandi, saya ingin bertanya, mohon keterangan dari di surat apa ya saya lupa, yang berbunyi Nur ala Nur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu Al-Quran sebagai pemuncak dari semua kitab dari Tuhan, berarti kan semua kandungan yang ada di dalam yang namanya rahmatan lil alamin itu kan berarti kan mencakup semuanya, antara kitab Zabur, Taurat, Injil dan yang lainnya. Itu kenapa tidak pernah ada kajian khusus tentang hal itu yang untuk kemaslahatan bersama? Terus untuk UGM sendiri yang saya bingung adalah ketika dulu saya kuliah di sini itu masih agak merasakan yang namanya konsep kerakyatan. Yang sekarang yang saya tahu itu UGM udah meninggalkan jauh yang namanya konsep kerakyatan. Oh iya. Yang terkesan sosok pemimpin adalah harusnya lebih ke bawah, tapi sekarang eksklusivitasnya tingkat dewa menurut saya. Dan dulu waktu pas sebelumnya ada sekolah vokasi, kami pun sering ngobrol bareng sama pihak rektorat. Itu ada hal-hal yang dikomunikasikan secara baik gitu Pak. Untuk sekarang kok terkesan lebih tertutup. Dan yang saya tanyakan untuk Indonesia, sebenarnya UGM itu posisinya di mana? Apakah dia sebagai bidan atau dia hanya sebagai pemasok wacana-wacana seperti maba dulu gitu kan, hanya wacana gitu tapi nggak ada bukti nyatanya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya Mas. Cek. Sudah, sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang dari Rembang. Begini, di Indonesia sendiri kan sedang isu Pancasilais, anti Pancasila, anti kebinekaan. Kalau mengkritik pemerintah dianggap KGB misalnya. Kalau mengkritik gerakan Islam diidentikan anti Islam lah. Sekarang saya ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini. Pancasila itu kan sangat luas kandungan dan sangat universal. Namun pada masa Bung Karno pada saat itu kan Pancasila digunakan untuk ideologi politik sosialisme misalnya, untuk Indonesia yang berdikari, yang kiri dan sebagainya. Habis 65 Orde Baru, Pancasila digunakan untuk pembangunanisme. Di situ masuknya nilai-nilai oligarkis ekonomis yang menekan rakyat jelata pada saat itu. Kemudian pada saat reformasi ternyata nilai-nilai liberal lebih gila-gilaan lagi daripada Orde Baru. Lah, Pancasila kok sekarang digunakan untuk kekuatan dan mobilisasi politik. Pada saat Orde Lama digunakan untuk meneguhkan nilai sosialis, pada saat Orde Baru meneguhkan pembangunanisme, pada saat reformasi digunakan untuk menggunakan ideologi liberalisme. Lah, di sini saya ingin bertanya lagi, otentiknya Pancasila itu di mana? Saya malah mengkritik pemerintah ataupun negara pada saat itu yang ingin kembali menelurkan P4, penghayatan nilai Pancasila. Pada saat itu memang Orde Baru itu kan jelas-jelas P4 itu untuk mengukuhkan kekuasaan Orde Baru dan biar kita nggak kritis gitu. Lah, kalau di UGM sendiri, kalau untuk pertanyaan ini saya ingin Pancasila otentiknya di mana, dan posisi Pancasila di era neoliberalisme ini gimana di Indonesia. Terus untuk UGM sendiri, saya teringat dengan Profesor Mubiarto. Profesor Mubiarto di situ banyak hal tentang sistem ekonomi Pancasila, tentang politik pertanian, tapi tidak pernah digunakan di Indonesia. Lah, di sini pusat studi Pancasila bagaimana mau menerapkan studi-studi dari Pak Mubiarto dan juga menerapkan itu di kampus maupun di Indonesia. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus. Kita butuh analis kritis seperti ini, Pak. Ya, benar salah itu kita dialog bersama-sama. Tapi dinamika seperti ini namanya ijtihad. Ya, ini salah satu bagian dari jihad. Tetapi pakai akal pikiran sehingga disebut ijtihad. Ya, tepuk tangan untuk anak saya, untuk anak kita bersama. Sebelah kanan Mas, silakan. Kita tidak punya banyak waktu, kita tidak boleh 2 hari. Begitu jam 00 kita sudah harus mengakhiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, gimana ya? Cak ya? Oke. Saya sedang belajar tentang Pancasila, di mana saya menemukan bahwa Pancasila itu didirikan dari jutaan darah manusia rakyat Indonesia. Yang kemudian di situ beberapa tokoh merenungkan bahwa inilah jati diri dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kemudian yang saya sedang gundahkan adalah bagaimana kedudukan agama dalam bernegara di negara Indonesia ini yang notabene berideologi Pancasila. Kalau di negara Arab, di Arab Saudi, mereka sistem negaranya Islam, maka agama di sana adalah, jika kita berbangsa maka di sana kita beragama. Nah, kalau di Indonesia bagaimana, Cak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih berapa lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dari Purwokerto. Saya orang Jawa, sesuai yang Cak Nun sering bilang bahwa ketika kita tidak mengenal bagaimana silsilah kita, maka kita tidak akan maju sebagai sebuah bangsa. Nah, karena saya adalah orang Jawa, Cak Nun sering menyebut tentang Ronggo Warsito, Darmo Gandul maupun Gatoloco yang di situ ada ajaran-ajaran. Saya mencermati bahwa di dalam Ronggo Warsito dia sudah meramalkan bahwa akan datang zaman edan, di mana antara yang atas dan yang bawah itu saling menyalahkan. Nah, kita lihat bahwa di UGM sendiri hal itu sudah terbukti. Banyak di situ Ronggo Warsito mengingatkan bahwa
bagaimana kita menghadapi zaman edan adalah dengan eling, ingat, dengan waspada, dan dengan sabar. Nah, dalam konteks ini, ketika berakhirnya zaman edan, Ronggo Warsito meramalkan bahwa akan ada masa jaya dari setelah terjadinya zaman edan tersebut. Nah, tanda-tanda bahwa zaman edan akan berakhir adalah bagaimana orang-orang yang di atas, orang-orang yang mengambil kebijakan, dan orang-orang yang di bawah yang diorganisir oleh yang di atas akan satu paham, akan saling tidak menyalahkan dan sebagainya. Nah, di sini konteksnya adalah UGM salah satunya. Sudah terjadi aksi 2 Mei berturut-turut dari tahun kemarin dan tahun kemarin lagi, sampai beribu-ribu mahasiswa turun di Balerung ini yang menjadi saksi, bahkan ada yang sampai tidur malam di sini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana nantinya bapak-bapak yang terhormat yang mengampu kebijakan di UGM sebagai yang nantinya bagaimana agar antara mahasiswa dan bapak-bapak sekalian dapat duduk satu bangku, dapat duduk dengan kepala dingin untuk memusyawarahkan bagaimana yang terbaik untuk di UGM, karena tidak hanya 1-2 orang yang mengatakan bahwa UGM kerakyatannya sudah luntur, bagaimana UGM semakin liberal dengan biaya yang tinggi dan sebagainya. Sudah banyak dengan bukti bahwa beribu-ribu mahasiswa turun ke sini untuk menyuarakan aspirasinya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jazuri dari Mojokerto. Kebetulan kesini tadi ada sedikit kepentingan untuk mencari ruang peradaban atau mencari perkuliahan, tapi alhamdulillahnya tidak keterima. Untuk pertanyaannya yang pertama menyangkut tentang batas perkembangan peradaban Barat. Saya mengutip untuk hal tersebut pada satu diskusi di Kenduri Cinta tentang Menebus Nusantara, tentang Mas Sabrang yang menjelaskan tentang kesadaran kosmos atau partikel Tuhan, ya Nun. Itu mohon untuk dijelaskan secara secara pembahasan yang tenang, secara kelas awam lah, ya Nun, untuk memberikan pemahaman kepada kepada narasumber, kepada audiens, untuk mengetahui perkembangan seperti apa batas perkembangan dunia Barat tentang yang mengagumkan teknologi dan entah lainnya, tapi tidak bisa menembus tentang masalah kesadaran kosmos atau kesadaran Tuhan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Nama saya Afif, saya aslinya dari Sulawesi Tenggara, dari Kepulauan Wakatobi, Wangi-Wangi Kaludupatomea Binongko. Pertanyaan saya, Cak, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan Al-Farabi itu hanya beberapa di antara nama-nama yang sangat terkenal di abad pertengahan atau dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam. Nah, di sini saya ingin masuk ke gelembung yang lebih besar. Mereka menemukan penemuan-penemuan yang menjadi dasar kimia sekarang, atau yang menjadi dasar dipakainya algoritma, yang menjadi dasar ditemukannya pesawat terbang. Meskipun hal ini didinai atau ditolak oleh kalangan-kalangan peneliti Amerika, bahwasanya Islam ini plagiat, bahwasanya ilmu ini hanya diambil dari Romawi kuno ataupun Yunani kuno dan lain sebagainya. Meskipun jelas seperti yang dikatakan Pak Habibie, secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran akan mendahuluinya. Nah, di sini banyak orang yang melakukan analisis-analisis tentang apa yang menjadi hal-hal yang bisa dicapai oleh umat Islam sehingga kita mencapai the golden age of Islam. Di sini banyak sekali analisis-analisis sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan perbedaan pergerakan. Salah satunya misalkan saya sebut saja, misalkan dari kalangan Hizbut Tahrir, bahwasanya menilai ini yang kita mencapai the golden age of Islam adalah karena
adanya khilafah atau kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu. Ada juga yang menganalisis bahwasanya ini faktornya adalah pendidikan. Ada lagi analisis yang lain bahwasanya karena pada saat itu Islam belum bermacam-macam gerakan atau bermacam-macam golongan, masih seperti hanya beberapa saja, mungkin pada saat itu mungkin hanya ada Sunni dan Syiah. Nah, dari perbedaan persepsi dan analisis ini sehingga membedakan juga dalam kita menyelesaikan masalah-masalah ke depan atau bagaimana kita mencapai the golden age ini lagi. Mungkin kalau pada saat ini sangat jelas di hadapan kita ada Pak Habibie yang memberikan penemuan sehingga sampai 40-an penemuan hak paten yang ini mungkin bisa jadi motivasi kita. Nah, di sini pertanyaan saya, Cak, sebenarnya apa sih kunci utama kita ini untuk kita bisa kembali mencapai masa kejayaan umat Islam yang dimana bukan hanya kita yang merasakan rahmatan lil alamin, tapi juga sampai hingga bahkan di Palestina pun ikut merasakan kedamaian, semua umat beragama bisa beribadah di sana. Bagaimana kita mencapai kembali the golden age of Islam? Terima kasih, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali ya. Sebelum Pak Rektor, saya ingin buka pintu yang terakhir ya, Mas ya. Kita ini juga agak aneh sih ya. Kok kemajuan teknologi Barat itu kita dikotomikan dengan kemunduran Islam. Kui jane urusane piye kuwi? Kok Barat kok sama Islam? Kalau Islam ya sama Kristen, Buddha kan gitu. Kalau Barat sama Timur gitu loh, menurut saya. Tapi kita ini aneh juga. Jadi sekarang Habibie itu kan penemuan beliau di bidang pokoknya bidang pesawat itu kan luar biasa. Sistem sayap yang paling efisien diciptakan Pak Habibie. Anda pakai 3G LTE itu kan juga bikin anak-anak Islam. Tapi tidak pernah kita menandatangani itu sebagai penemuan kebangkitan orang Islam. Anda pikir Einstein itu Muslim apa Kristen? Dia orang yang bertauhid, dan hampir semua penemu-penemu itu bertauhid. Nah, sekarang Islam itu orang yang berKTP Islam atau orang yang bertauhid? Kan begitu. Jadi kita ini kadang-kadang sudah kalah, merasa kalah lagi, gitu loh. Kita tuh ada gitu-gitunya, Cik, ya. Ini ada banyak kisah sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali penemuan-penemuan teman-teman Islam yang juga sangat membantu berkembangnya teknologi sekarang ini. Anda pikir Steve Jobs itu siapa? Anda pelajari silsilahnya. Anda pikir kalau di bidang musik, Anda pikir Freddie Mercury itu siapa? Jadi kita saking mindernya, semua itu kita cemburu gitu loh. Semua kita iri. Wah, kayak wong do maju aku ora. Istri tetangga kita anggap selalu lebih cantik dibanding istri kita, gitu loh ceritanya gitu, Mas. Jadi menurut saya ini kita mau ngomong mengenai kebangkitan Islam atau peradaban Islam yang disebut peradaban Islam sing piye to? Apa gedung-gedung ono labeli Al Islam ono piye? Kalau menurut saya kok enggak ada masalah dengan itu semua gitu loh. Sama dengan pertanyaan, ini kok Pancasila dulu dipakai untuk apa? Sosialisme, kemudian dipakai untuk developmentalisme, kemudian sekarang dipakai oleh liberalisme. Saya kira urusannya tidak pada Pancasila, Quran juga bisa digituin deh. Urusannya pada manusianya kok. Oh, manusianya. Kalau manusia dikasih Quran kayak apapun, tetap sawaun alaihim andar amlam tundirhum la yu'minun, tetap gitu loh, Mas. Menurut saya Pancasila itu kan apa toh? Nggak ada yang nggak apa-apa. Cuman karena sudah terlanjur ada, itu surat nikah kita. Itu kan surat nikahnya bangsa Indonesia, kan gitu, Mas. Surat nikah ya ora penting janjane. Neng nek wis ono ditandatangani karo kepala KUA, ya itu sangat penting jadinya. Tapi jangan terus kita menyembah surat nikah. Itu loh, Mas. Sebenarnya Pancasila itu nggak ada yang nggak apa-apa. Tapi kan pasti kita cari yang lain juga. Bunyinya juga gitu-gitu aja kok. Aku nggawe 10 ya iso Pancasila.
Tidak ada masalah. Cuman bukan muatannya, bukan Pancasilanya, tapi bahwa dia surat nikah bangsa Indonesia untuk menyatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita hormati. Pak, ini bendera ini kan bukan kita sembah, meskipun kita gini. Tauhid menyembah bendera, senyembah bendera sopo? Aku nggak menyembah bendera, aku tuh menghormati kesepakatan nasional kita. Kayak surat nikah tadi. Gila apa saya nyembah bendera, wong saya itu jahit dewe, kerek-ngerek dewe, disembah-sembah dewe lah, goblok. Kan gitu. Kan enggak, Mas. Mbok manusia itu agak manusia dikit gitu loh. Mbok ngerti bahwa sekarang gini, fotonya bapakmu tak idoni boleh enggak? Bapakmu tak idoni, Joh, Anda pasti pukul saya, betul enggak? Apakah Anda menyembah kertas? Enggak. Bukan fotonya itu, tapi harga dirimu dan keluargamu dan bapakmu yang kamu bela. Masa ada manusia tidak bisa ngerti itu sehingga menyembah bendera haram gitu loh. Ngene kok haram gitu loh. Itu homo sapien apa homo erectus? Alah jan, angel mentoyo. Masa gitu aja nggak ngerti toh ya? Masa gitu nggak ngerti kan keterlaluan toh, Mas. Jadi saya kembalikan ke Pancasila. Pancasilanya tidak ada masalah. Qurannya semua juga dari Quran kok. Karena Bung Karno juga orang Islam, semua penemu Al-Quran juga itu semua wacana dari Islam. Kalau sekarang tiba-tiba yang orang Islam anti Pancasila, itu kok gendeng dewe endingnya, Mas. Wes tenono kok stres dewe. Enggak dong, itu semua bahannya dari Islam kok. 8 kata diambil dari Islam. Kita hitung aja, rakyat, adil, hikmah, musyawarah, wakil, apalagi adab, saya hitung ada 8 ya. Itu semua dari Islam dan tidak bisa dijelaskan kalau tidak dengan teori Islam. Tapi Islam juga jangan GR, oh aku jane padha karo Islam. Iya wis tau kuwi mung surat nikah. Pancasila itu surat nikah. Kan surat nikah itu penting toh, Mas. Kayak KTP-mu itu loh. Bukan KTP-mu terus ya ndak juga, ini kan tetap penting gitu loh, Mas. Jadi mbok ngerti tuh mana wilayah simbolik, mana wilayah substansial, mana wilayah formal, mana yang administratif, mana yang esensial, mana yang teologis. Kita ndak menyembah Ka'bah, nggak menyembah kiblat, nggak terus kita tuh cinta sama batu hitam, didilat-dilat. Ya ndak lah. Itu kan peristiwa cinta lah. Rasulullah yang mencintai kita itu mencium batu itu, aku pun mencium batu itu. Sama dengan karena istriku suka pempek, aku juga berusaha untuk suka empek-empek, kan begitu. Mengono kuwi kok peristiwanya. Masa gitu aja haram, gitu aja bid'ah. Ci angele. Urip iki. Itu saking kecewanya, saking patah hatinya karena karena istrinya direbut oleh orang barat, tidak bisa ngambil kembali, akhirnya bertengkar sekeluarga di antara kita dan akhirnya kita jelek-jelekan wanita yang direbut orang lain itu. Betul enggak, Mas? Betul enggak? Itulah umat Islam. Jadi, Mas, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita tidak mengatakan bahwa Archimedes orang Kristen. Kan enggak. Kenapa terus dibandingkan dengan Islam? Bahwa mereka memanipulasi, disembunyikan yang namanya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan seterusnya, disembunyikan kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam itu ditilap, dikubur supaya kita tidak tahu. Itu memang manusianya jahat. Tapi saya kira kalau soal Islam bangkit atau tidak bangkit itu tidak tergantung gedungnya dan penemuan ilmiahnya. Islam bangkit itu pada dirimu. Kalau kamu Muslim benar, mukmin benar, selesai. Itu urusannya. Kita tidak harus besar menang seluruh dunia jari sopo. Allah sendiri mengatakan kalau saya mau saya akan bikin semua beriman kepadaku. Tapi saya nggak mau, saya ingin mereka saya kasih ujian-ujian. Kan gitu. Mbak sudah sekarang Anda itu istighosah kepada ya Allah, Mbak sudah tuh dimana repot-repot. Sudah disuruh HTI semua kan selesai masalah. Gitu loh. Kan gitu, kuabe sama Allah dikasih hidayah, masuk HTI semua sudah tidak apa-apa. Aku juga setuju kok sama khilafah. Anda pikir saya tidak setuju khilafah? Aku setuju. Dan saya bilang Indonesia ini sudah khilafah. Lah terus kalau tidak khilafah terus hidup ini untuk apa? Wong ini jailun fil ardi khalifah kok. Gitu. Lah terus hidup ini untuk apa kalau tidak jadi khalifah? Maka peristiwanya dan pekerjaannya adalah khilafah. Dan NKRI ini khilafah dengan batas, dengan kelemahan dan kekuatannya tersendiri.
Dan tidak harus disebut khilafah NKRI, tidak harus. Anda kalau bikin sekolah tidak harus sekolah Al Barokah, sekolah daun pisang, daun pisang juga bikinan Allah kok. Sekolah bulatan semongko gitu. Kan boleh kan Mas ya? Universitas apa? Universitas Sabut Kelapa kan boleh. Sekarang tuh Islam itu disangka Al-Islam, Al-Barokah, Al-Azhar, itu kan, Al itu kan. Padahal enggak. Kalau kita bilang sekolah daun pisang itu sangat syar'i, sangat Islam, sangat Allah itu. Aku melihat daun pisang, aku melihat Allah. Loh ya apa sih? Kan begitu, betul enggak Mas? Gitu, Mas. Jadi menurut saya enggak ada itu, enggak ada masalah, tenang-tenang aja. Tidak apa-apa, saya tidak ada putus asa, saya tidak ada khawatir dengan masa depan, asal Anda yang mimpin. Anda yang datang ke sini nih Pak, ini kira-kira datang ke sini tidak karena ngefan ke saya. Ngefan, apa? Ya ke tae, fan baga. Karena fan ya toh, kangen ya toh, kangen iya, bermesraan iya, tapi fan-fanan enggak. Toh. Jadi teman-teman kesini ini karena surat Al-Maidah ayat 54. Mereka adalah generasi yang diciptakan Allah, qaumun akhar, yang cirinya ada 4. 1, dicintai Allah. Nomor 2, mencintai Allah. Nomor 3, mereka penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Dan nomor 4, mereka tidak tega hati kepada orang yang bukan muslim. Tidak tega hati. Baca. Mesake gitu loh. Kita selalu berat hati kita gitu. Coba ditafsirkan lagi. Ini Pak Muzamil kalau tidak setuju sama ini biar bicara habis ini gitu. Tapi saya kira dia setuju. Loh karena kata-katanya aizzah alal kafirin. Langsung Pak Muzamil sebelum Pak Rektor. Aizzatin alal kafirin. Aizzatin alal kafirin. Aizzah min ayyi dari kata aziz jamaknya aizzah. Azizun alaihi ma'anittum, itu sifat Rasulullah. Tidak tega atau berat hatinya melihat penderitaanmu, itu loh. Maka aizah adalah adjektif bahwa kita tuh kalau melihat orang yang bukan Islam tuh tidak tega, rasa tidak tega, rasa berat hati, betul gitu ya Pak ya? Iya, berat hati. Jadi sign ya. Tanda tangan ya? Iya, tanda tangan. Oke, sip. Malam hari ini kita menemukan kalau selama ini kalau Anda baca terjemahan bersikap keras kepada orang-orang kafir kan gitu. Dari mana kata-kata keras itu? Min ayyi qaulin, min ayyi kalamin. Iya, tidak ada di situ. Tidak ada. Kok bersikap keras? Keras itu kepada istri ketika tidur. Harus keras. Nah gak keras terus piye kan gitu. Lah iya, itu baru keras. Ngono ya Rek ya. Pak Rektor silakan menjawab. Mohon maaf saya kasih pengantar ini. Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul tidak hanya merupakan pembineka tunggal ikan dalam lanskap kecil di UGM untuk tujuan NKRI dan dunia, tapi ini betul-betul hidayah dari langit sehingga kosmologinya betul-betul mencakrawala dan mensemesta Pak. Silakan Pak, beliau ini dari Kebumen saya sudah tanya. Dan saya kagum ya Allah, Rektor UGM Bulus Kebumen, karena di sana ada ayat Allah, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak barat tidak timur. Di Kebumen itu ada 2 desa yang aneh namanya, siji dudu wetan, siji namanya dudu kulon. Kalau di Quran la syarqiyah wala gharbiyah. Silakan Pak Rektor, tepuk tangan teman-teman sekalian ya. Baik, terima kasih Cak Nun untuk waktunya. Jadi sebetulnya tadi banyak pertanyaan sudah dijawab ya oleh Cak Nun, tetapi saya menjawab beberapa saja yang ada kaitannya dengan pengetahuan saya dan UGM. Ya, nanti Pak WR, Prof. Iwan juga akan menambahkan. Saya sedikit saja. Jadi yang pertama kaitannya tadi pertanyaan mengapa kita masih menggunakan standar-standar barat di dalam banyak hal yang seolah-olah kita itu mengikuti saja apa yang
gunakan di barat atau apa yang diminta oleh barat, begitu ya. Nah, sebetulnya tidak demikian, karena bahwa tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang pintar itu adalah selalu mencari, menciptakan metode-metode, menciptakan ilmu pengetahuan untuk mengatasi persoalan-persoalan atau problema bangsa, problema yang dihadapi oleh umat manusia, begitu. Nah, tetapi ketika dalam apa yang kita pelajari itu sudah tersedia metode yang kebetulan itu diciptakan oleh barat, itu tidak ada salahnya kalau kita menggunakan metode-metode itu. Tetapi sebisa mungkin kita menciptakan ilmu, menciptakan metode yang lebih cocok untuk bidang-bidang yang kita hadapi. Misalnya sebagai contoh pengobatan kanker misalnya, kita perlu atau terus meneliti bagaimana mengobati penyakit kanker dengan cara sendiri, dengan cara yang kita temukan, yang bisa barangkali lebih ampuh dari yang sudah digunakan oleh orang barat misalnya, semacam itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa orang barat, Amerika, Eropa sekarang sudah kebingungan dengan kemajuan mereka, begitu ya. Kemudian mencari-cari ke depannya itu mau seperti apa. Nah, kita sebetulnya orang Islam itu tidak akan pernah seperti itu, karena petunjuk bagi kita itu sudah sangat jelas, Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga seharusnya memang umat Islam akselerasi kemajuannya itu harus lebih cepat, lebih tinggi dari mereka, karena kita tidak akan menemukan buntu atau kebuntuan pada langkah kita, karena petunjuk bagi kita itu sudah sangat jelas. Dan menurut prediksi-prediksi yang sekarang sudah ada, bahwa kejayaan ke depan itu adalah eranya Asia Pasifik, begitu ya. Setelah Eropa, Amerika, maka kejayaan ke depan itu akan bergeser ke Asia Pasifik. Nah, di sini kita harus ambil peluang itu, bahwa Indonesia salah satunya dengan umat Islam yang mayoritas itu harus menjemput prediksi-prediksi itu, sehingga betul-betul bahwa Indonesia akan menjadi negara yang superpower di Asia Pasifik, gitu. Jadi bahwa tadi standar-standar yang kita gunakan itu tidak harus menggunakan standar barat, tetapi kita wajib mencari sendiri dan untuk kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada pertanyaan, konsep kerakyatan itu seolah-olah dinilai hilang dari UGM. Kami merasakan tidak demikian. Nanti Pak WR akan menyampaikan bahwa kenyataannya bahwa jumlah mahasiswa dalam tanda petik yang miskin, bidik misi itu lebih dari 30%, Pak ya. Lebih dari 30% total populasi mahasiswa UGM. Dan itu insya Allah dan alhamdulillah mereka bisa belajar dengan baik di UGM, tentu dengan biaya-biaya dari pemerintah, beasiswa-beasiswa dari mitra-mitra UGM dan juga dari para alumni. Sedangkan untuk yang tertinggi UKT-nya saat ini juga tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan penghasilan orang tua mereka. Jadi Pak WR nanti bisa menyampaikan, tetapi saya yang masih hafal misalnya di Fakultas Teknik begitu, tertinggi adalah 10.350.000 rupiah, berapapun besarnya penghasilan
orang tua. Nah, sebetulnya hal-hal semacam ini itu bisa dikelola menjadi lebih baik lagi agar subsidi silang antara rekan-rekan atau adik-adik yang kebetulan dikaruniai rezeki yang banyak orang tuanya bisa membantu adik-adik yang sebetulnya atau yang kebetulan kurang beruntung karena penghasilan orang tuanya itu masih kecil, sehingga bahwa kerakyatan itu ya kalau saya merasakan masih ada di UGM ini, dan UGM selalu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila tadi sudah banyak diulas, tetapi yang ingin kami tekankan adalah bahwa UGM selalu ingin mengejawantahkan atau membumikan Pancasila ini agar Pancasila itu betul-betul kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat bernegara dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh UGM, misalnya bagaimana kita bisa memeratakan pembangunan di Nusantara ini, karena ketika gap perbedaan kesejahteraan antara daerah satu dengan daerah yang lain itu masih timpang, maka akan sangat sulit kita berbicara persatuan, berbicara keadilan dan lain-lain. Nah, ini yang terus kita usahakan. Kemudian bagaimana kita duduk bersama antara mahasiswa dan pimpinan universitas untuk berdiskusi masalah-masalah tertentu. Saya kira selama ini Pak WR sudah setiap bulan mengadakan dialog antara pimpinan universitas dan para mahasiswa, dan itu akan terus kita laksanakan. Kemudian untuk pembahasan-pembahasan yang lebih luas juga bisa kita laksanakan atau tingkatkan. Sedikit lagi, mengapa orang Barat tadi ya, dengan ilmunya yang sudah sangat tinggi, tetapi tetap saja tidak bisa menemukan hidayah, jalan ke ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam begitu, yang tadi dikatakan menemukan partikel Tuhan ya, tetapi dalam tanda petik menurut beberapa kawan tidak percaya adanya Tuhan begitu. Nah, ini tentu Cak Nun yang lebih bisa menjelaskan tentang hal itu, bagaimana datangnya hidayah, bagaimana seseorang tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya mereka tetap bertuhan, cuma caranya tidak sama dengan kita. Lalu bagaimana yang terakhir saya sampaikan, mencapai kejayaan umat Islam atau mencapai kembali kejayaan umat Islam yang pernah dicapai, itu bahwa kejayaan di dalam arti yang luas, bahwa ketika kita menguasai berbagai keilmuan yang bisa untuk menyelesaikan persoalan bangsa, mencapai kemajuan, itu akan jayalah bangsa itu atau umat itu. Tidak peduli dia umat Islam, dia umat apa, ketika mempunyai tekad yang kuat, kerajinan dan lain-lain untuk penguasaan teknologi, seperti yang kita bisa lihat misalnya orang Jepang, orang Korea, mereka bukan Islam, tetapi mereka punya sifat-sifat yang luar biasa di dalam usahanya untuk menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Maka disitulah banyak penemuan-penemuan, bahkan banyak penerima hadiah Nobel ya dari Jepang. Itu artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bisa mempunyai kerja yang baik, kemudian terstruktur dan bisa menguasai ilmu pengetahuan dan diaplikasikan untuk kepentingan-kepentingan
negara, kepentingan umat, disitulah kita jaya. Maka dari itu ya pesan dari kami sebagai orang tua, kalian calon-calon pemimpin bangsa itu harus mempunyai sikap yang jelas, mempunyai etos kerja yang kuat, bahwa di tangan-tangan kalian itu Islam akan jaya kembali. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Monggo Pak WR. Ini ada informasi bagus mengenai yang ada di sekitar kita yang terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya apa yang terjadi di langit dan di bumi silih bergantinya siang dan malam, bahkan daun yang jatuh berguguran, termasuk kita yang bisa hadir di sini ini tanpa kebetulan. Semua ini atas izin Tuhan. Cak Nur koncone antara Cak Nur karo Cak Nun. Cak Nun membicarakan tentang Buddha. Teman-teman sekalian bisa lihat pohon di sebelah sana. Itu Ficus religiosa, pohon Bodhi. Siddhartha Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon Bodhi, setelah itu tercerahkan dan mencerahkan dunia. Bukan tanpa kebetulan Universitas Gadjah Mada menanam pohon Bodhi. Kiranya kalau Buddha itu sebagai nabi, sebagai pencerah, bukan tanpa kebetulan. Kita bisa melihat gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Anda lihat harmoni antara kiri dan kanannya, selalu harmoni. Di sudut-sudut ada kala makara. Kala itu waktu, makara penghubung antar waktu. Kalau dalam bahasa Bang Novi tadi mana menarik ke masa lalu yang sangat jauh untuk melesat ke masa depan. Kala makara dipasangkan dengan preh, itu hubungan antara skala dan niskala, antara yang lahir dan yang batin. Anda bisa lihat gedung pusat kita, pintunya, lowongannya, pitu dalam bahasa Jawa luar biasa. Pitutur, lan terakhir pitulungan, masuklah ke Gadjah Mada. Tapi kita lihat strukturnya 7531. Untuk mencapai satu, Anda harus melalui tahapan-tahapan 7, 5, 3, dan 1. Semua ini tidak kebetulan. Kalau tadi ada lewat pintu depan, muter-muter, bunderan, bingung, masuklah ke jalan utara. Namanya Jalan Pancasila. Diawali dengan ketuhanan, ujung-ujungnya pada keadilan sosial. Kiri kanannya ditanam dengan pohon damar, handamari, memberikan penerangan. Kemudian ke utara Anda akan ketemu sawo kecek, sarwo becek. Kemudian ke utara lagi, di sebelah selatan gedung ini Anda akan ketemu Cemara 7, sifat begawan yantu Saptorsi. Dan akhirnya kita di ruangan ini ketemu pohon Bodhi, Ficus religiosa. Dan akhirnya ujung-ujungnya harus kembali ke hutan simbol rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengingatkan mungkin yang lebih sederhana begini teman sekalian. Jadi manusia itu kan harus menempuh pendidikan bertahap. Oke, ada pendidikan formal sampai ke Gadjah Mada sampai S3. Nanti ada pendidikan pribadi. Urusannya di Indonesia ini kan karena manusianya kok. Konstitusi kayak apapun, UUD 45 sehebat apapun, Quran sedahsyat apapun, nek menungsone pancen pengen memanipulasi ya akan dimanipulasi. Ayat opo wae iso digawe salah kok. Gitu loh. Kayak tadi Allah tidak melihat wajahmu dan rupamu terus marungku yang gawe gambar wudo, yang dilihat Allah adalah hatimu. Itu kan ya wis manipulasi kuwi. Kan gitu. Jadi ngene lho, menungso iki nyun sewu ya, tahapnya Buddha itu terletak di mana? Jadi Anda ini makhluk dulu. Makhluk aja ada gradasi, ada makhluk benda, ada yang benda tumbuh, ada yang benda tumbuh berdarah daging, ada benda tumbuh berdarah daging bernafsu, terus nanti benda tumbuh berdarah daging bernafsu berakal, baru dia tahap yang kedua yaitu makhluk yang manusia. Nah,
Peradaban abad 21 itu baru sampai di sini. Baru makhluk yang manusia, makanya yang nomor satu human right, Declaration of Independence, pokoknya masih serba manusia. Mereka belum sampai tahap Buddha. Tahap Buddha adalah tahap ketika dia menyadari dia adalah hamba dari Yang Maha Kuasa. Tahap Abdullah namanya. Jadi kalau sekarang orang Amerika, orang Eropa itu cari Buddha, memang tahapnya dari manusia menuju hamba. Dari Wong nang Abdullah kan gitu. Memang Khalifah engko sik jatuh. Khilafah masih aja. Wong sekarang jadi Abdullah saja baru kenal kok, baru mulai tahu kok. Kalau khilafah nanti dulu masih jauh. Akan tercapai khilafah Islam, tapi sekarang belum tahapnya sama sekali. Nggak usah dipaksakan. Nah, jadi sekarang kalau Anda apa sekarang kalau sekarang masih tahapnya human right, kemanusiaan, apakah Anda tidak boleh berpikir khilafah? Boleh dalam skala dirimu, skala keluargamu, betul enggak? Skala ma'iyahmu, skala komunitasmu boleh. Itu namanya silmi. Ya. Kalau Islam gede sak dunia, Anda belum sampai tahap saatnya. Kita nanti butuh 2 abad baru sampai ke khilafah Islam yang besar seperti abad pertengahan. Itu pun masih hancur lebur 2 tahun 25, 45 itu masih hancur lebur. Nah, tapi nanti kita akan sampai kepada khilafah. Jadi Buddha ini sebenarnya adalah lambang bagaimana manusia Gajah Mada diantarkan untuk menjadi Buddha, diantarkan menjadi manusia yang sadar kehambaannya di depan Allah Subhanahu wa taala supaya besok-besok siap dengan kekhalifahannya. Kan kira-kira gitu. Ojo terus khalifah dipertentangkan sama hamba, hamba dipertentangkan sama manusia. Ini kita salah terminologi ini di Indonesia ini sekarang. Semua salah terminologi. Pancasila kok lawan Islam. Bhinneka Tunggal Ika kok lawan FPI, piye to kuwi? Nek Bhinneka Tunggal Ika ku yo nek demo Bhinneka Tunggal Ika ngejak kabeh. Wabeh dijak sak wewe gombele sak glundung pringise sak kabeh dijak kabeh. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak semua diajak bukan Bhinneka Tunggal Ika kan gitu, teman sekalian. Nah, itu kira-kira yang soal Buddha, Pak. Semua sudah ditata. Jangankan UGM, Jogja ini dari puncak Merapi sampai Laut Selatan sudah ditata filosofi dan desain peradabannya. Cuman kita kan tidak peduli. Sekarang kan kita ini peduli kepada karier, jabatan, keuntungan, kan itu dok, harta benda, kemewahan, kan itu aja sekarang kita pedulinya. Oke, insya Allah anak-anak yang di depan kita ini Pak Rektor adalah anak-anak baru yang oleh Allah diberi hidayah. Jawaban tadi soal kok bisa ya orang udah pinter kayak gitu tapi tidak menemukan Allah. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Aku yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi maha diktator Allah itu. Dan dia punya hak untuk menjadi maha diktator kayak apapun. Satu-satunya jalan kita adalah mendekat kepada Allah terus menerus supaya kita termasuk yang dikehendakinya itu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Muzamil ada tambahan poin tertentu? Ada. Setelah itu kita puncai nanti dengan lagu Indonesia Raya bareng-bareng ya. Baik. Begini. Gak usah, ini ada salah persepsi terhadap Islam gitu ya. Anda ditipu oleh orang barat gitu ya. Orang barat sebelum periode ini kan menulis The Clash of Civilization, bahwa akan ada benturan peradaban. Itu kan tipuan gitu ya. Itu tipuan, sehingga Anda terus masuk perangkap itu seakan-akan terus mau berhadapan-hadapan, mau bertengkar sungguhan, padahal itu kan tipuan. Bahwa setelah benturan antara mana? Barat dan Timur, maka lawan berikutnya adalah Islam. Islam itu tidak bisa dikalahkan, saudara. Gitu ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu sabda Rasulullah. Islam itu akan selalu unggul dan tidak bisa diungguli oleh siapapun. Karena Islam itu bukan Anda. Islam itu bukan baju. Islam itu pada nilai. Gitu. Dan nilai Islam tidak bisa dimatikan oleh siapapun. Gitu loh ya. Kemarin teman-teman HTI ke rumah saya, ya. Tapi perempuan semua, kalau yang laki-laki gak berani ketemu saya. Iya.
Teman-teman HTI ke tempat saya tapi perempuan semua, pura-pura mau ketemu istri saya, padahal ingin ketemu saya sebetulnya. Gitu ya. Dia bilang sedih, ini bagaimana HTI mau dibubarkan. Loh, katanya Anda mau memperjuangkan Islam, kata saya. Kalau mau memperjuangkan Islam kok HTI dibubarkan, kok risau? Itu kan HTI yang dibubarkan, bukan Islam. Gendeng sampean, tak bilang gitu sama saya. Berarti sampean itu memanipulasi Islam. Yang mau dibubarkan bukan Islam tapi HTI. Loh, kok susah? Berarti sampean selama ini memperjuangkan HTI, tidak memperjuangkan Islam, iya apa enggak? Loh iya. Nah, yang mau dibubarkan HTI bukan siapa yang bisa membubarkan Islam di dunia? Saya tanya. Amerika, Cina, gak bisa. Gitu ya. Anda jangan masuk perangkapnya orang Islam seakan-akan berhadapan. Islam itu nilai, dan nilai itu tidak bisa dimatikan. Gitu ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Ini kesalahan orang Islam sendiri. Gitu ya. Nabi Muhammad, coba lihat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad berhasil menata masyarakat Madinah? Gitu ya. Yang akhirnya muncul al-wasiqah al-madaniyah itu. Karena Nabi Muhammad tidak menghadirkan Islam sebagai sebuah atribut, sebagai sebuah bendera, sebagaimana HTI kemana-mana HTI, ya dibunuh orang kalau seperti itu. Loh ya kan? Loh, sampai mau mendirikan Islam di Indonesia katanya mau persaudarakan. Wong di sini sudah ada bendera NU, sudah ada bendera Muhammadiyah, sudah apa sampean pakai bendera baru lagi? Kan sampean buka front, ya kan? Buka front permusuhan. Akhirnya Anda bukan membela Islam tapi membela benderaan Anda. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang di Madinah itu terhimpit oleh perpecahan yang enggak habis-habisnya, gitu ya. Mereka bertengkar satu sama lain, saling paten, saling bunuh, enggak pernah habis. Rasulullah datang menyelesaikan persoalan itu. Nah, tanpa bendera, tanpa keluar-keluar khilafah, tanpa. Loh, kalau sampean keluar-keluar seperti itu, wong ya dihabisin. Wong sampean mau membubarkan Indonesia kok keluar-keluar, ya dihabisin. Loh ya kan, kalau membubarkan Indonesia ya meneng-meneng, alon-alon. Nah itu ya, nah ya. Nah, orang Arab nyolong kok kondo-kondo. Nah, ya salahnya sendiri. Nah itu ya. Nah ini. Jadi kalau Anda memang mau mengislamkan Indonesia, rasa kondo-kondo ya jalan. Wong mau mengganti Pancasila kok omong-omong, ya ditangkap, ya kan? Jangan omong-omong. Salahnya HTI itu. Wong harus bubarkan NKRI kok ngomong-ngomong, ya usah ngomong-ngomong, pelan-pelan, kok usah pakai bendera. Nah berhasil atau enggak ya urusan nanti kan gitu. Nah salahnya sendiri. Nah oleh karena itu Islam tuh gak bisa dikalahkan. Jangan minder, ya. Jangan minder, karena Islam itu nilai. Siapa yang bisa mematikan nilai Islam? Gak bisa. Nah maka Muhammad Abduh ke barat dulu. Muhammad Abduh, tahu ya, ke barat. Maka dia setelah pulang dari barat, dia berkata, aku datang ke barat, di sana banyak Islam meskipun sedikit Muslim. Tapi ketika saya kembali ke Timur Tengah, kata Muhammad Abduh, saya melihat banyak orang yang ngaku Muslim tapi tidak ada Islam. Nah itu nilai Islam itu, ya. Nilai. Nah, UGM gak perlu seperti UIN, Universitas Islam Negeri, gak perlu, gak apa-apa namanya UGM. Yang penting nilai Islam itu operasional di UGM. Daripada namanya mentereng Universitas Islam Indonesia, atau Universitas Islam Negeri sehingga ada Universitas Islam swasta kan gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak berlaku di dalamnya, ya gak apa-apa dibubarkan yang seperti itu. Yang penting nilai tidak bisa dibubarkan. Saya kira itu ya. Itu ya. Semua saya. Pak Muzamil, terima kasih. Saya konfirmasi, Pak Rektor, saya mohon izin ya. Ini kelengkapan ilmu kita. Jadi orang itu kalau sampai bilang Islam itu gitu kan, orang yang selama ini Kristen atau yang non Islam merasa bukan yang disebut Pak Muzamil. Betul, iya. Enggak gitu Mas. Enggak gitu. Aku takon gini. Kalau ada pohon tumbuh, itu peristiwa Islam bukan? Islam. Itu syariat Allah. Kalau ada angin berhembus ke tempat yang lebih lapang, air turun ke tempat yang lebih bawah, itu semua syariat Allah. Jelas ya?
Kalau ada pengemis di jalan, kelaparan, Anda kasih makan, tidak peduli agamanya apa, itu peristiwa Islam bukan? Peristiwa Islam. Itu yang disebut Islam itu nilai. Jadi kejayaan Islam itu tidak sama dengan kejayaan papan nama Islam. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Tidak sama dengan merek atau brand Islam. Iya. Kan gitu. Nah, ini pemahaman ini pakai yoi tadi. Betul ya. Oke. Jadi ini jelas ya teman-teman sekalian ya. Dengan ini kita sekarang harus membedakan umat Islam sama Islam. Kita harus ini masalah akademis dan ilmiah, Pak. Umat Islam bukan umat Islam, tidak sama dan sebangun. Umat Islam tidak sama dan sebangun dengan Nahdliyin Muhammadiyin. Nahdliyin Muhammadiyin tidak sama dan sebangun dengan PP Muhammadiyah, PBNU. PBNU, PP Muhammadiyah tidak sama dan sebangun dengan umat Islam, dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini semua ada gradasinya. Sama dengan Islam tidak sama dan sebangun dengan Arab. Arab tidak sama dan sebangun dengan Saudi. Lain lagi itu, Mas. Saudi tidak sama dan sebangun dengan Quraisy. Quraisy tidak sama dan sebangun dengan Badui. Makanya belajar sejarah. Karena semua ada gradasinya masing-masing. Sekarang saya mau konfirmasi ke Pak Dokter. Ini tadi kan mengatakan, kalau kamu membela Islam, HTI dibubarkan, kena kamu pusing. Kan mestinya, kenapa yang dibubarkan kan bukan Islam gitu ya Pak? Betul gitu. Ya. Saya dulu nyun sewu Pak, saya ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan divonis pagi hari, saya malam-malam harus ngelus-elus teman-teman Majelis Mujahidin di Solo di sebuah kebun yang agak gelap-gelap, dan saya harus menaklukkan dalam tanda petik hati mereka supaya besok pagi mereka tidak mengamuk ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis. Pokoknya malam itu dialog, saya dibawa dari sini ke sana, tentara mengepung dan polisi mengepung ratusan itu. Terus saya intinya gini, jadi antum maunya Ustadz bebas atau dihukum? Bebas, Allahu Akbar, ngono toh? Ngono toh? Ya toh? Jadi antum besok pengen Ustadz kita divonis bebas, Allahu Akbar, iya kan gitu. Oh, jadi Anda mengemis kepada pengadilan kafir untuk membebaskan Ustadz kita. Bingung mereka. Kalau saya bilang, kalau aku dibunuh oleh kafir, aku bangga. Ngono aku. Kok sampean njaluk gak dipateni, ngono aku. Mulai retek mesem. Pokoknya goalnya kalau mereka sudah mulai agak senyum dikit aja, udah beres masalah saya. Akhirnya malam itu beres, paginya tidak ada apa-apa, udah. Terus saya balik ke Jogja, tidak ada masalah. Jadi gitu teman-teman sekalian. Sekarang saya tanya sama beliau, kan harus ada, tadi kan saya sudah mengatakan sabil itu arahnya, torik itu jalan rayanya, syari itu jalan rayanya, torik itu caranya menempuh jalan itu, sirat itu nanti presisinya ketika kita ketemu Allah. Nah sekarang Pak, torikoh ini kan yang paling harus sangat kaya. Nggak bisa pakai bis, pakai truk, nggak bisa pakai truk, pakai angkot, kol, nggak bisa pakai kol L300, apa? Oke, becak nggak bisa becak, andong nggak bisa andong, gerobak nggak bisa gerobak, sepeda nggak bisa sepeda, Melayu, gitu, nggak bisa Melayu berangkang. Strategi itu berlapis-lapis. Sekarang teman-teman yang disebut oleh Pak Muzamil tadi kan, kalau ibarat penyakit Pak, ada penyakit yang kelihatan dan gede, itu apa ya? Kira-kira contohnya apa itu Pak? Yang misalnya, yang obatnya jelas, misalnya orang ketimpa gendang, seret itu kan jelas, fisik dan jelas. Sekarang kan ada gradasi dari sesuatu yang menyakiti manusia. Yang paling tidak kelihatan itu namanya apa Pak? Yang paling tidak bisa dilihat, yang sangat nano, sangat mikro, yang harus dilihatnya secara, dan yang belum ada obatnya, namanya apa itu Pak? Jadi penyakit itu ada yang simptomatik, itu gampang diobati kalau sudah ada gejalanya. Tapi ada yang asimptomatik, yang tidak ada gejalanya. Saya ambil contoh misalnya kanker ovarium.
itu nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba orang itu umurnya tinggal 1 bulan karena sudah lanjut. Kanker pankreas, orangnya nggak merasa apa-apa, sehat. Kanker pankreas, nggak merasa apa-apa, sehat. Tetapi tiba-tiba 3 minggu kemudian sudah nggak bisa tertolong. Ya, jadi maksud saya Pak Dokter, kalau Anda memang mau mengubah dunia, Anda harus berpikir rangkap kali sekian. Bisa kanker jadi kanker yang kelihatan, atau bisa langsung nonjok kudeta revolusi, ya toh? Amputasi itu ya Pak. Atau Anda menjadi kanker yang tidak kelihatan tadi, menjadi virus yang tidak bisa diberantas. Betul enggak? Loh, kalau Anda jadi virus yang tidak bisa diberantas, tidak ada obatnya, bahkan tidak ada identifikasinya. Meng diaran-arani ki virus apa, virus itu nak mengarani toh Pak Dokter ya Pak. Meng jenengi tapi kan jane orang ngerti asline toh. Iya, ya toh Pak, gitu. Nah, itu kan jare dokter jenenge iki virusnya kan gitu, karena indikatif terhadap proses ditemukannya atau dilihatnya. Tapi sebenarnya si kanker, si virus itu kalau ditanya, terus jenengmu sopo? Kis mesti saya jawabnya. Maksud saya, perjuangan tuh boleh begitu dong. Masa Anda mau amputasi dok? Yang dilakukan oleh temannya Pak Muzamil kan amputasi maunya. Pancasila potong, ganti khilafah, kan begitu. Saya bukan tidak setuju, tapi itu bukan thorikot, itu syariat ekstrim. Tapi thorikotnya mestinya ya mari kita belajar rohani, belajar memasuki hati orang tanpa orang itu tahu kalau hatinya aku masuki. Sampai aku ini memasuki mimpi anak-anakku semua di seluruh Indonesia, bener nggak? Aku masuk ke mimpimu, aku masuk mengajarimu macam-macam di dalam mimpimu. Sampai tingkat itu loh Pak. Itu di kedokteran tidak ada juga Pak, sampai masuk mimpi itu, virus masuk mimpi itu Pak. Maksud saya teman sekalian, yuk kita berangkat ke masa depan dengan thorikot yang sekaya mungkin, gitu ya Pak Muzamil ya, yang sekaya mungkin. Oke, saya kira seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Rektor saya terima kasih. Ini teman-teman ini harus berpuasa, bahwa malam hari ini kita tidak bisa sampai larut seperti biasanya. Sekarang kita harus meneguhkan keindonesiaan kita, karena itu amanat Allah untuk kita. Ya, kita tidak menentang Allah karena Indonesia. Allah menitipkan Indonesia kepada kita, khalifahnya di Indonesia. Dan khilafah kita adalah khilafah NKRI dengan perjanjian surat nikah yang sudah sangat jelas. Dan kita akan terus jalankan itu untuk mamayu hayuning bawono seluruh dunia. Silakan berdiri.